Dan ada satu momen krusial. Nas yang tadinya tidur di lorong kayak gembel, sekarang dapat sel khusus dari pihak penjara. Dia cukur rambutnya pelontos, kayak mau daftar jadi anggota Yakuza. Dia nggak lagi jadi Nas yang dulu. Sekali lo masuk ke dunia gelap ini, lo gak akan bisa balik lagi jadi orang yang sama. Pertanyaannya sekarang, apa Nas siap jadi orang baru? Atau dia bakal kehilangan dirinya sepenuhnya? Di luar penjara, para pengacara sibuk berburu bukti masing-masing. Helen dengan strateginya, sementara Chandra dan Stone mencoba membongkar sisi lain kasus Nas. Stone mulai kepo soal narkoba yang ditemukan di TKP. Nas jelas-jelas bukan pemakai, tapi kenapa di situ ada ketamin? Nah, kalau ketamin dicampur kokain, efeknya bisa jadi afrodisiak. Ngeplay dulu, ambruk kemudian. Pertanyaannya, dari mana Andrea dapat ketamin? Itu jadi PR buat Stone. Sementara itu, di dalam lapas, Nas dapat hadiah dari Freddy. Napi yang nyiram dia pakai air keras homemade sekarang lagi tepar di kamar mandi. Freddy nyengir. Nah, apa yang lo tunggu? Nas nggak pakai lama, langsung hajar tuh orang saking brutalnya sampai anak buah Freddy sendiri yang ngerem dia. Woi, 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 udah jangan sampai mati juga. Ribet urusannya nanti. Di luar, detektif Box juga mulai curiga kalau ada sesuatu yang gak beres. Tapi beda dari yang lain, dia gak fokus buat ngebebasin atau ngejeblosin Nas. Dia lebih mikirin kalau pelaku aslinya masih berkeliaran. Berarti kasus ini gak selesai. Daerah ini tetap gak aman. Jadi dia mulai telusuri jalur Nas, dari rumahnya sampai apartemen Andrea. Ngecek CCTV dan cari kemungkinan tersangka lain. Stone juga nggak tinggal diam. Dia ngincar bandar narkoba yang diduga nyuplai ketamin ke Andrea. Setelah didesak, akhirnya si bandar ngaku kalau Andrea memang beli ketamin malam itu. Buat memperkuat bukti, Stone sampai sewa ahli forensik buat ngecek ulang TKP. Dia teliti banget kayak emak-emak yang lagi nyari diskonan di mall. Balik ke dalam penjara, ada napi baru, Pete. Dari tampangnya aja udah kelihatan culun, kasihan asli. Tapi Freddy nggak butuh rasa kasihan. Freddy akhirnya nagih balas jasa ke Nas. Gini, ibunya Piti nanti bakal bawa kokain di selangkangannya. Tugas lo terima paketnya dan seludupin ke dalam. Nas langsung pucat. Gimana caranya? Lo telan apa? Freddy lempar anggur ke Nas. Latihan dulu. Telan ini tanpa dikunyah. Nas merasa hidupnya semakin absurd. Pas hari H penyeludupan, Piti ketemuan sama emaknya. Sementara Nas didatengin Stone dan Chandra. Belum sempet napas, Stone langsung ngomel. Gue kecewa Nas, lo positif amfetamin pas tes lab. Lo tahu efeknya? Tanpa resep itu ilegal. Artinya lo bukan mahasiswa rajin yang begadang buat belajar. Lo begadang buat pesta. Lo tahu apa efeknya? Amfetamin itu counter dari ketamin. Kalau kebanyakan lo bisa psikotik. Ini makin memperburuk kasus lo. Nas masih bengong kena omelan. Tahu-tahu paket dari ibunya Piti udah ada di tangannya. Di tengah interogasi, Stone mencoba merangkai ulang kejadian. Lo ke pesta berhenti di pertigaan. Usir 2 orang dari taksi. Andrea masuk, beli minum di minimarket. Terus ke danau, parkir mobil. Ketemu sama 1 orang sebelum masuk apartemen Andrea. Benar. Nas tiba-tiba geleng. Bukan 1 orang, 2. Stone kaget. 2. Kok Trevor bilang dia sendiri pas bersaksi ke Box? Siapa orang satunya lagi? Stone mulai curiga kalau ada yang gak beres. Di sisi lain, dia sadar kalau Nas sekarang udah main narkoba di dalam. Lo tau kan, kalau lo ketahuan nyelupin barang ini, kasus lo selesai. Lo gak akan pernah bisa keluar dari sini. Nas makin panik, tapi nasi udah jadi bubur. Atau lebih tepatnya, bubur udah masuk perut. Begitu balik ke sel, tugas terakhirnya menanti. Nas harus ngeluarin paketnya. Caranya, satu-satunya cara, modal. Harus sampai keluar semua paketnya. Bahkan dia dikasih obat pencuci perut biar urusan ini cepat kelar. Nas menatap lantai dengan penuh kehampaan. Hidupnya dulu cuma seputar kuliah dan belajar. Sekarang dia duduk di toilet nungguin barang keluar dari perutnya. Sungguh perjalanan hidup yang tidak pernah ia duga. Freddy bukan cuma jadi pelindung, tapi udah kayak dosen pembimbing buat Nas di jurusan kriminalitas tingkat lanjut. Nas mulai bantu bisnis narkoba Freddy di penjara. Dia mulai dikasih tugas-tugas spesial yang makin lama makin beresiko. Parahnya lagi, dia mulai nyentuh narkoba sendiri.
Dan sebagai puncaknya, dia nekat bikin tato di tangan dan punggungnya. Nah loh, kalau emak tahu bisa digorok pakai sendal swallow nih. Ada satu momen ikonik, Freddy ngasih Nas pil ekstasi. Dan tanpa banyak mikir, Nas langsung ngegigit itu kayak permen karet. Dulu dia takut, sekarang udah biasa. Dulu dia cuma mau bertahan, sekarang dia udah jadi bagian dari sistem dalam penjara. Freddy cuma senyum puas dan bilang, kau bukan anak kampus lagi, kau udah jadi pria sejati. Nas diem gak jawab, tapi dari matanya ada pergolakan batin yang gak bisa dia tampik. Mungkin jauh di dalam hatinya dia sadar, dia udah kehilangan dirinya yang dulu. Chandra mulai ngulik rekaman CCTV pas taksi Nas berhenti di minimarket. Dan benar aja, ada sosok pria kulit hitam yang nyamperin taksi Nas pas dia lagi di dalam toko. Oke, siapa nih orang, pikir Chandra. Setelah ngecek plat nomor dan ngelacak sedikit lebih dalam, akhirnya ketemu juga siapa dia. Namanya Day. Profesinya mortician alias tukang ngurus jenazah di rumah duka. Keren sih, tapi serem juga, gumam Chandra sambil ngebayangin cowok ini tiap hari ngurusin mayat. Dengan modal nekat, Chandra langsung datengin Day buat nanya-nanya. Kenapa lu gak deketin taksi Nas? Ngobrol apa sama Andrea? Terus abis itu lu kemana? Day bukannya jawab malah senyum sinis. Jawaban lo ada di Judge 16. Chandra, Judge 16 apaan tuh? Cari aja sendiri. Merinding, Chandra buru-buru cabut. Dia langsung buka Bible ngecek Judge 16 dan boom, ternyata ini kisah Samson dan Delilah. Jadi gini, Samson itu jagoan super kuat, tapi akhirnya hancur gara-gara Delilah. Delilah ngebocorin rahasia kelemahan Samson yang bikin dia kehilangan kekuatannya. Nah, kalau dipikir-pikir, Andrea bukan Delilah dalam arti literal, tapi pertemuan mereka jelas jadi titik kehancuran Nas. Satu malam sama Andrea sama dengan hidup Nas hancur. Satu malam sama Delilah sama dengan Samson tumbang. Mind blowing banget kan? Sementara itu, Box kepoin Facebooknya Nas. Ada yang janggal. Kok bocah ini rela sekolah di tempat yang jaraknya 40 menit, padahal ada sekolah yang cuma 4 blok dari rumahnya. Makin curiga, Box mulai cari info dari guru-guru lama Nas. Dan benar aja, ternyata Nas pernah ribut sama siswa lain sampai ngelempar orang itu jatuh dari tangga. Hasilnya, tangan si anak patah. Box langsung kasih tahu Stone. Stone yang udah capek kena prank sama Nas langsung manyun. 2 kali Nas, 2 kali lu bohongin gue. Dan akhirnya buka suara. Gue gak mau berantem waktu itu pak, tapi sejak kejadian WTC runtuh, dia dan adiknya sering kena hajar hanya karena dia Islam. Tak peduli dari mana asalnya, Arab, Pakistan, Afrika Utara dimaki-maki cuma gara-gara kami Muslim. Padahal kami bukan teroris. Gue gak ngerti kenapa harus ngalamin itu. Gue nahan emosi bertahun-tahun sampai akhirnya Steve Diaz nyari gara-gara. Dan ya, gue refleks ngelempar dia. Kebangetan emang gue akui, tapi gue bukan tukang pukul. Stone diam. Nas bener juga, tapi tetap aja ini nambah masalah. Malam itu Nas iseng ngintip kamar Piti, napi baru yang culun banget. Dan ya ampun, temennya Freddy lagi maksa Piti buat karaoke batang bawahannya Freddy. Anjir, kasihan banget si Piti, batin Nas. Nas pura-pura gak lihat apa-apa, tapi pas lagi mandi, napi itu nyamperin dia dan berbisik, jangan ember ya bocah, kalau enggak nasib lo bakal lebih parah dari Piti. Nas mengangguk, ini makin kacau. Hidup di penjara gak cuma tentang bertahan hidup, tapi juga tentang milih mana perang yang harus dihadapi dan mana yang harus dihindari. Kelam banget bro. Sidang lanjutan kasus Andrea akhirnya dimulai. Kali ini ada juri yang menentukan nasib Nas. Artinya dia bukan cuma harus menghadapi jaksa, tapi juga sekelompok orang random yang bisa aja lebih peduli sama promo pizza daripada masa depannya. Di satu sisi, jaksa penuntut Helen siap gaspol buat meyakinkan juri kalau Nas adalah penjahat berdarah dingin. Di sisi lain, jaksa pembela harus jungkir balik membuktikan kalau Nas cuma bocah sial yang kebetulan kena badai hukum. Helen maju dengan penuh percaya diri kayak lagi jualan MLM. Taksi misterius. Seorang polisi bersaksi kalau taksi yang dipakai Nas ternyata bukan cuma milik ayahnya, tapi juga 2 orang lainnya, Yusef Basir dan Tariq Majari.
Dan yang lebih parah, Nas pakai mobil itu tanpa izin. Jadi secara hukum Nas bisa dianggap mencuri kendaraan. Mantap. Penumpang tak diinginkan. Saksi lain dari kepolisian menjelaskan bahwa malam kejadian, Nas terlihat kesal karena ada dua pria yang masuk ke taksinya. Saking kesalnya, dia sampai minta bantuan polisi buat ngusir mereka. Tapi anehnya, pas Andrea masuk, Nas malah diem aja. Helen pun membuat kesimpulan yang ngeri. Nas sebenarnya lagi nyari korban. Minuman beralkohol. Nas kedapatan membeli 2 minuman, 1 botol air minum dan 1 botol bir. Ketika dicek, DNA di botol bir cuma ada DNA Andrea. Helen langsung ngegas. Nas sengaja ngebiarin Andrea mabuk biar lebih gampang dimanipulasi. Sidang ditunda, tapi Nas dan tim pembelanya makin ketar-ketir. Stone mulai menyelidiki motif lain. Sementara sidang masih panas, Stone sibuk ngegali fakta lain. Dia mulai curiga. Jangan-jangan ini bukan cuma soal Nas. Gimana kalau semua ini tentang duit? Target barunya Don. Buat yang belum kenal, Don ini semacam kolektor tante-tante kaya raya. Modusnya klasik. Deketin, bikin mereka jatuh cinta, nikah, dan pas mereka mati, Don langsung cuan. Stone mulai kepo soal rumah Andrea. Ternyata rumah itu awalnya milik ibunya, Evelyn Cornish. Dan Andrea adalah anak satu-satunya. Jadi secara hukum rumah itu bakal diwariskan ke Andrea. Tapi sebelum bisa menikmati warisan, Andrea keburu mati. Mencurigakan bukan? Stone mendatangi seorang konsultan keuangan, Ray Halley, buat gali lebih dalam. Ray kasih pencerahan. Don bisa dapetin setengah dari total harta Evelyn pas istrinya meninggal. Pas Evelyn meninggal, Andrea langsung panggil Ray buat bantu urus keuangan. Mungkin karena dia juga udah curiga sama Don. Don punya sejarah panjang deketin tante-tante kaya. Bahkan dia pernah dapat surat perintah menjaga jarak dari mantan korbannya. Kerjaannya cuma pelatih di gym dengan gaji pas-pasan. Tapi mendadak berhenti kerja begitu nikah sama Evelyn. Lah, kalau udah kaya dari awal, kenapa baru pensiun pas nikah? Ada yang gak beres di sini. Mendengar semua ini, mata Stone langsung berbinar kayak nemu diskon besar-besaran. Apakah selama ini pembunuhan Andrea cuma bagian dari skema Don buat menguasai warisan? Stone nekat menemui Don. Namanya juga Stone. Kalau ada kemungkinan pasti langsung dikejar. Dia pun nekat pergi ke gym tempat Don biasa beraksi. Dan benar aja, pas sampai di sana, Don lagi asik ngobrol sama tante-tante kaya. Mungkin dia lagi siap-siap nyari korban berikutnya. Stone ngeliatin dari jauh, mikir, ini orang emang predator tingkat dewa sih. Apakah Stone bisa membongkar semuanya, atau malah kena bogem duluan? Apakah ternyata selama ini motifnya harta? Mari tetap kita simak alur filmnya. Tapi sebelum itu tolong subscribe channel Atreides Study Center ya teman-teman, biar saya makin semangat buat bikin konten alur film lainnya. Jangan lupa buat like, share, dan komen pendapatmu tentang film ini. Yuk kita lanjut. Stone akhirnya nekat mendatangi Don di gym. Dan tebak, lagi ngapain sih Don? Bukannya olahraga, dia malah sibuk modus ke tante-tante yang lagi nge-gym. Fix, ini orang bukan sekedar fitness freak, tapi juga spesialis berburu janda kaya raya. Stone cuma berdiri di pojokan, geleng-geleng kepala sambil mikir, ini orang emang gak ada kapoknya ya. Balik lagi ke persidangan. Kali ini Chandra giliran nanyain dokter forensik yang dibawa Helen buat jadi saksi. Dengan wajah coolnya dia nanya, "Dok, Anda pernah salah memvonis orang?" Dokternya langsung merasa tersinggung dengan percaya diri bilang, "Tentu tidak, tapi Chandra udah siap dengan jebakan Batman-nya." Dia lalu buka kasus lama yang ternyata pernah salah analisis. Sampai ada orang yang gak bersalah masuk penjara bertahun-tahun. Dan tahu-tahu orang itu bebas karena bukti yang kurang kuat. Juri mulai melirik satu sama lain. Dalam hati mereka kayaknya mikir, waduh, bisa jadi dokter ini juga salah lagi kali ini. Sinilah Chandra mulai menanam keraguan di benak juri. Soalnya kalau saksi ahli aja bisa salah, gimana dengan kasus Nas? Di tengah sidang, Helen tiba-tiba ngegedein drama dengan nampilin foto mayat Andrea. Tujuannya jelas, biar juri makin yakin kalau Naz ini emang pelakunya. Ibu Naz yang tadinya duduk diam langsung berdiri dan keluar dari ruangan sidang. Semua orang terkejut, termasuk Naz sendiri. Dalam hati dia pasti mikir, serius Ma? Bahkan Mama sendiri gak percaya sama aku. Chandra langsung mendekati Safar, ibunya Naz, terus bilang, dengerin gue.
Ini bukan cuma soal fakta, ini juga soal persepsi. Juri bakal nilai dari cara Nas duduk, ekspresi Nas, siapa yang masih dukung Nas, siapa yang enggak. Jangan kasih mereka alasan buat ragu, kamu harus kuat. Safar cuma bisa angguk, tapi dalam hatinya dia tahu sidang ini makin lama makin berasa kayak film horor. Di luar sidang, kasus ini makin bikin Islamophobia jadi-jadi. Bahkan grafiti kebencian di tembok jalanan, orang-orang mulai ngelihat keluarga Nas dengan tatapan penuh curiga. Ayah Nas yang biasanya cuma sopir taksi biasa, sekarang lebih sering diperlakukan kayak penjahat. Makin lama makin terasa bahwa kasus ini bukan lagi cuma tentang Nas. Ini udah jadi sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Stone mulai dapat bukti tambahan dari Ray, si konsultan keuangan yang dulu bantu Andrea. Ternyata Don bukan sekedar cowok gym yang suka nyari janda, tapi juga spesialis cowok matre kelas berat. Setelah ngecek catatan kartu kredit Don, Stone langsung ngakak dalam hati. Kartu Visa jebol, Mastercard udah mentok, Amex bangkrut 2 kali. Don ini udah kayak orang yang tiap hari belanja tapi bayarnya pakai utang. Dan lebih gila lagi, salah satu mantan Don, seorang tante tajir, pernah hampir kehilangan nyawa karena dicekik sama dia. Ujung-ujungnya si tante sampai lapor polisi dan dapat perlindungan hukum buat ngejauhin Don. Stone langsung mikir, ini orang modusnya bener-bener dari zaman batu sampai sekarang, jangan-jangan Andre juga korban berikutnya. Sidang berlanjut dan kali ini Helen punya kartu trop. Dia manggil Amir, salah satu teman Nas, buat bersaksi. Nas itu pengedar narkoba kan? Tanya Helen dengan nada tajam. Amir yang udah keringetan jawab, iya tapi cuma jual Adderall doang bu. Helen langsung ngegas. Jadi dia jual obat yang harusnya buat dirinya sendiri. Iya tapi cuma ke teman-teman aja kok, paling $10 sebiji. Juri mulai melirik satu sama lain. Helen ngejelasin kalau Nas emang punya resep buat beli Adderall, tapi masalahnya dia cuma bayar 25 sen per pil, sisanya ditanggung negara. Terus dia jual lagi ke teman-temannya seharga $10 per butir. Bapak Ibu juri, ini bukan sekedar mahasiswa biasa, ini seorang oportunis, kata Helen penuh semangat. Nas cuma bisa diam di kursinya. Dalam hati dia mikir, ya elah baru jual dikit doang udah dibilang oportunis. Jeff Bezos aja pasti mulai bisnis dari yang kecil dulu. Nah, makin lama makin kebuka nih kalau kasus ini bukan cuma soal Nas doang. Banyak banget faktor yang bikin semuanya makin rumit. Masih ada kemungkinan kalau Nas cuma dijebak, tapi siapa pelaku sebenarnya? Atau jangan-jangan emang Nas yang ngelakuin semua itu? Karena kita tahu kan kalau sampai di titik ini Nas kayak kulitnya aja polos, padahal pemain juga kayaknya. Sisi gelap Nas, benar atau salah, sidang masih berlanjut dan kali ini saksi yang dihadirkan adalah guru olahraga. Yes, bapak-bapak yang tugasnya biasanya nyuruh lari keliling lapangan, kali ini malah jadi saksi kunci. Begitu duduk, dia langsung nempakin fakta. Nas ini temperamen Pak Hakim, pernah ada kejadian dia ngelempar temennya dari tangga sampai tangannya patah. Juri mulai saring lirik-lirikan. Dalam hati mungkin mereka mikir, lah ini anak mahasiswa atau preman pasar? Yang bikin makin merinding, si guru melanjutkan. Dan setelah kejadian itu, Nas bahkan gak nengok ke arah korban. Mukanya datar kayak gak ada perasaan bersalah sama sekali. Helen langsung ngegas. Ini bukti bahwa Nas itu minim empati. Dia ngelakuin kekerasan tanpa rasa bersalah. Tapi Chandra, pengacara Nas, gak tinggal diam. Dia langsung maju dan nanya dengan nada serius. Bapak bisa bayangin gak gimana nasib murid-murid muslim setelah kejadian 9/11? Gurunya mendesah. Ya pasti berat buat mereka. Chandra sempat ngerasa dapat celah buat membela Nas, tapi tiba-tiba lanjut si guru. Dari semua murid muslim yang lain, cuma Nas yang sampai bikin murid lain masuk ke rumah sakit. Chandra mendadak beku. Tunggu, maksud Anda lebih dari satu? Tanyanya. Guru itu mengangguk. Iya, 2. Yang pertama anak yang dia lempar dari tangga. Yang kedua seorang murid yang kena lemparan botol soda dari Nas sampai harus dijahit 12 jahitan di wajahnya. Chandra bengong. Dalam hati mungkin dia mulai mikir, wah ini klien gue beneran korban keadaan atau emang ada yang gak beres. Ayah Nas, jual apa yang bisa dijual? Sementara itu di rumah kehidupan keluarga Nas makin berantakan. Ayahnya Salim Khan mulai jualin barang-barang rumah demi bertahan hidup. Awalnya sih cuma barang elektronik kecil-kecilan, tapi lama-lama perhiasan istrinya pun ikut dijual. Fix, ini bukan sekedar masa sulit lagi, tapi udah masuk tahap hardcore survival mode. Ibunya yang udah kehilangan kepercayaan sama Nas, sekarang harus kehilangan cincin kawinnya juga. Sungguh hidup yang luar biasa pahit.
Stone PS Don, situ ngikutin gue. Di tempat lain, Stone masih sibuk ngusut Don. Stone udah curiga nih kalau Don punya motif tersembunyi, makanya dia mutusin buat ngikutin Don sampai ke gym. Tapi malang tak dapat ditolak. Don ternyata sadar kalau lagi diintai. Pas Stone lagi asyik angkat beban, dengan gaya sok kuat tentunya, tiba-tiba Don nongol di atasnya. Senyumnya dingin banget. Gue tahu lo lagi nyelidikin gue, kata Don santai, tapi dengan aura gak main-main yang bikin bulu kuduk berdiri. Stone langsung beku, berat beban yang tadinya biasa aja mendadak berasa kayak ada bonus beban mental tambahan. Dengerin baik-baik, lanjut Don. Hentikan penyelidikan ini, atau gue bakal datengin mantan istri lo. Stone yang awalnya niat nge-gym buat jaga kesehatan, sekarang malah kepikiran, sial gue cuma mau nyari keadilan, malah dapat ancaman. Nas, call rejected. Di dalam penjara, Nas akhirnya mencoba menelpon ibunya. Dering pertama gak diangkat, dering kedua masih gak diangkat, dering ketiga ditolak mentah-mentah. Nas diam, matanya kosong. Dalam hati dia mikir, serius mah, bahkan mama sendiri sekarang gak mau angkat telepon gue. Dia mulai sadar bukan cuma pengadilan yang menghakiminya, tapi juga keluarganya sendiri. Interogasi box, yakin banget Nas itu pelakunya. Sidang kembali berlanjut. Kali ini giliran detektif box yang duduk sebagai saksi. Chandra maju dan mulai menyerang dengan pertanyaan yang bisa bikin ruangan ini jadi panas. Kenapa Anda begitu yakin bahwa Nas adalah pelaku tunggal di kasus ini? Box dengan santai jawab, karena semua bukti mengarah ke dia. Chandra mengangguk pelan, kayaknya dia udah siap ngejebak si Box di sini. Oke, Nas sudah 2 kali sidang, bahkan hakim sempat menawarkan vonis 15 tahun penjara, yang mana buat kasus ini tuh termasuk murah banget. Tapi Nas tetap nolak tawaran itu dan gak mau ngaku. Menurut Anda kenapa dia menolak? Box tetap tenang, saya nggak butuh pengakuan, saya hanya butuh bukti dan data. Juri mulai berbisik-bisik, Chandra nyengir tipis. Dalam hati dia mikir, oke, lo nggak butuh pengakuan, tapi gimana kalau bukti yang lo pegang ternyata nggak sekuat yang lo kira? Box pun diam. Kesimpulan sementara, siapa yang benar, siapa yang salah? Kasus ini makin ribet. Fakta bahwa punya catatan kekerasan mulai terbongkar. Bukti-bukti mengarah ke dia, tapi dia tetap gak ngaku, bahkan dengan tawaran hukuman ringan. Di sisi lain, dia punya motif soal duit, dan dia mulai ngancam orang-orang yang nyelidikin dia. Jadi siapa sebenarnya yang benar, siapa yang salah? Sidang lanjut, ahli forensik masuk lapangan. Setelah tadi saksi-saksi dari tim Helen unjuk gigi, sekarang giliran saksi dari pihak Nas yang maju. Yang dipanggil seorang kakek-kakek yang ahli forensik TKP. Yes, ini bukan kakek biasa yang kerjaannya ngasih permen ke cucu. Ini kakek yang bisa ngelihat noda darah terus langsung tahu siapa pelakunya. Si kakek mulai ngejelasin hasil analisanya. Di foto TKP, dia nunjuk beberapa barang yang ada di meja. Pembuka botol, pemecah kacang, beberapa lap koktail, alat pengaduk minuman, 2 pisau. Nah, Chandra langsung gas. Dia ngeluarin pisau yang katanya dipakai buat ngebunuh Andrea. Saksi, apakah pisau ini mirip dengan yang ada di TKP? Tanya Chandra. Kakek itu melirik pisau itu bentar terus jawab, mirip, ini mah bukan mirip, ini sama persis. Curi mulai bisik-bisik, oke, bukti makin jelas, tapi ada satu masalah. 1 pisau lagi hilang, lanjut si kakek. Sontak semua orang langsung fokus. Saya sudah teliti, produk ini hanya dijual dalam 1 set, gak ada yang dijual ketengan. Jadi kalau ada 1 pisau hilang, artinya ia hilang entah kemana. Juri makin tegang, hilang kemana tuh pisaunya? Andrea dan hobi ekstrimnya Chandra nggak buang waktu. Dia ngeluarin foto tangan Andrea yang penuh luka. Saksi, menurut Anda ini luka apa? Si kakek forensik melirik foto itu, lalu menghela napas. Kalau dari bentuknya ini luka dari permainan ekstrim, katanya santai. Juri mulai melirik-lirik satu sama lain. Maksudnya gimana? Tanya Chandra. Ada permainan di mana lo pakai pisau dan coba tusuk-tusuk jari lo di antara sela-selanya dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau gagal ya kena jari sendiri, jelas si kakek. Juri langsung meringis, serem juga ya hobi orang-orang ini. Apakah ini kali pertama Andrea memainkan permainan ini? Lanjut Chandra. Si kakek menggeleng. Oh, tentu tidak. Saya yakin dia sering main ini, soalnya ada beberapa luka lama juga di tangannya. Artinya dia sering melakukan ini sebelumnya. Seketika suasana berubah. Jadi Andrea ini memang tipe orang yang suka hal berbahaya. Si kakek lanjut ngejelasin, dia nunjuk denah lantai 1 rumah Andrea. Ada 1 pintu yang renggang. Dan ini bukan baru-baru aja, ini udah bertahun-tahun terbuka. Kok bisa tahu? Tanya Chandra. Bukti karat di lubang kuncinya, kunci ini udah lama nggak dipakai. Chandra langsung nunjuk ke juri. Ini bukti bahwa ada kemungkinan orang lain bisa menyusup ke dalam rumah Andrea.
Juri mulai berpikir keras, bisa jadi sih kalau pintu itu nggak pernah dikunci, siapa aja bisa masuk, ya kan? Helen berusaha menyelamatkan situasi, tapi Helen nggak tinggal diam. Sekarang dia yang gantian interogasi si kakek forensik. Menurut Anda, kapan Andrea beli set pisau ini? Tanyanya. Si kakek mengangkat bahu. Gak tahu pasti, tapi yang jelas set ini nggak mungkin dibeli setelah 2008. Pabriknya udah berhenti produksi sejak saat itu. Helen nyengir, dia dapat celah buat menjatuhkan argumen Chandra. Begini, kata Helen, suami saya ulang tahun beberapa tahun lalu. Saya beliin dia satu set bor lengkap dengan mata bornya. Menurut Anda, sekarang sisa berapa mata bor di rumah saya? Juri bingung, Chandra bingung, bahkan si kakek juga rada kaget. Nggak ada yang lengkap, lanjut Helen. Pasti ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang dibuang. Jadi apa masuk akal kalau pisaunya yang hilang itu bukan karena pembunuhan, tapi karena udah hilang dari dulu atau dibuang? Juri mulai manggut-manggut, argumen ini ada benarnya juga. Tapi Helen belum selesai, dia nunjuk lagi ke foto luka Andrea. Oke, saksi, sekarang coba jawab ini. Kalau seorang main permainan ekstrim pakai pisau dan tangannya ketusuk, harusnya mereka ke UGD kan? Karena pasti darah bercucuran. Kakek itu mengangguk, ya benar, saya malah menduga bahwa Andrea ini ada kecenderungan melukai diri sendiri. Dia adalah gadis yang problematik. Helen tersenyum puas, tapi menurut fakta Andrea malah memilih bercinta setelah itu. Jadi logikanya gimana? Masa tangannya berdarah-darah tapi malah lanjut begituan? Juri mulai mikir keras, iya juga sih. Tapi si kakek forensik malah ngeluarin jawaban yang bikin Juri dan Helen sama-sama kaget. Kalau saya yang main permainan ini, udah pasti saya bakal lari ke UGD. Tapi mereka berdua, entahlah. Mereka dalam keadaan mabuk dan pakai obat-obatan waktu itu. Jadi apa yang mereka lakuin ya di luar nalar manusia waras? Jawabnya santai. Gubrak. Helen yang tadinya pede banget, sekarang mukanya mulai ketus. Rencana buat menjatuhkan saksi ini gagal total. Dengan penuh kesalahan, Helen akhirnya duduk lagi. Kesimpulan sementara, masih misteri. Fakta baru, ada satu pisau yang hilang. Kemungkinan orang lain bisa masuk rumah Andrea. Andrea ternyata suka main permainan berbahaya. Tapi Helen berhasil nunjukin bahwa kehilangan pisau bukan berarti pembunuhan. Kasus ini makin ruwet, makin absurd, dan makin bikin juri bingung. Jadi, siapa sebenarnya pelakunya? Siapa yang bohong? Apa ada orang lain yang masuk ke rumah Andrea? Ya, kita lanjut di sidang berikutnya.